Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kanti Brahman Pato Buddham Buddhaman Brahman Wadanti Buddham. Namo Sapa Buddhanam. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ini pejabat yang kami hormati, ibu bapak serta saudara-saudari semuanya yang berbahagia. Semangat. Ya, jadi tadi mengucapkan salam namo buddhayanya di awal. Namo Sapa Buddhanam. Namo Buddhaya. Ini suaranya kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Memang suara saya itu segini. Ya, kenapa tadi saya menyampaikan salam di awal Namo Buddhaya. Namo Sapa Buddhanam. Namo Buddhaya. Namo Sapa Buddhanam artinya apa? Namo itu artinya membungkukkan badan. Membungkukkan badan artinya apa? Memberikan penghormatan. Selain kanjeng. Namo Sapa Buddha. Sapa artinya semua. Buddha artinya apa? Ya Sang Buddha. Pemujaanmu, hormatku kepada semua Buddha. Setelah itu saya mengucapkan apa? Namo Buddha. Artinya apa? Terpujilah Sang Buddha, atau hormatku kepada Sang Buddha. Jadi ketika kita mengucapkan salam Namo Buddhaya, ini selalu saya tekankan di mana-mana. Ketika kita mengucapkan salam Namo Buddhaya itu jangan hanya sekedar ilmu saja, hanya sekedar sebagai salam sapaan yang barangkali itu sifatnya kok tidak ada artinya gitu. Beberapa orang berpikir begitu barangkali. Namo Buddhaya itu sesungguhnya kita sedang melakukan apa? Namo artinya hormat, terpujilah, pemujaanmu, hormatmu kepada siapa? Kepada Sang Buddha. Jadi ketika kita mengucapkan Namo Buddhaya, di dalam hati kita juga semestinya punya rasa hormat, punya rasa rendah hati, ingin menghormat kepada Sang Buddha. Dengan kerendahan hati inilah, ya, kemudian kita menghormat Namo Buddhaya, kita mengucapkannya dengan mulut. Orang yang melihat kita ketika kita mengucapkan Namo Buddhaya, orang itu merasa akan apa? Karena apa? Sebuah salam yang diucapkan dengan penuh kerendahan hati, bagaimana sih? Orang itu akan memberikan rasa hormatnya kepada kita juga, betul apa? Mau mengucapkan salam misalnya, Namo Buddhaya, itu kayak nantang orang. Ya, jadi kayak nggak ada artinya. Jadi Namo Buddhaya ini jangan kita sepelekan, karena memang sesungguhnya arti kata Namo Buddhaya itu sangat dalam. Dan kita kalau menggunakan salam ini dengan sepenuh hati, pada saat itu kita sedang memberikan penghormatan kita kepada sosok yang dihormati, yang disembah oleh Brahma Saripati. Brahma kan dalam tradisinya dikatakan sebagai sosok pencipta dari alam semesta. Sosok pencipta dari alam semesta ini termasuk manusia juga. Sosok pencipta alam semesta saja ini memberikan penghormatan kepada Sang Buddha. Bagaimana mungkin kita yang diciptakan? Misalnya begitu, dasarnya begitu. Masa dia tidak bisa memberikan penghormatan kepada Sang Buddha? Brahma saja sebagai sosok pencipta ini memberikan hormatnya kepada Sang Buddha. Dari situ kita kemudian akan mengerti kalau ada saudara kita yang bertanya, Namo Buddhaya itu artinya apa?
Ada yang bisa jawab enggak? Sebelum saya beritahu tadi, tidak ada yang tahu ya, barangkali ya. Nama budaya artinya apa ya? Sering diucapkan. Kalau ada saudara kita bertanya seperti itu, bagaimana kemudian kita menjawabnya? Kalau kita tidak tahu, kan kita akan merasa malu dengan diri kita sendiri. Sebagai umat budaya, menggunakan nama budaya ini sebagai salam nasionalnya bangsa Indonesia. Nama budaya. Ya. Jadi sudah tahu ya artinya apa nama budaya itu? Nama budaya artinya adalah hormatku kepada sang Buddha. Pepujaanku, bahasa Jawa itu ada yang namanya pepujaanku. Pepujaanku kepada sang Buddha. Di dalam hati kita menghormat, di dalam hati ya, sedang melakukan perbuatan baik. Secara ucapan dengan ketemu orang begitu juga sedang melakukan perbuatan baik. Nah, orang akan memberikan respect-nya kepada kita, akan melihat kita dengan ya, orang ini saya patut untuk hormati, lantas untuk menerima penghormatan karena rendah hati. Ya, tadi itu ya di awal tadi disampaikan kanti paniman tabu titika, artinya apa? Kesabaran adalah kanti. Nah, kanti artinya adalah kesabaran. Titika artinya adalah ketabahan. Parama artinya tinggi. Sedangkan tapa ya tapa. Kalau digabungkan artinya apa? Kesabaran, ketabahan adalah cara bertapa yang paling tinggi. Setiap orang tidak harus biku, tidak harus seorang biku, tidak harus seorang bhakti, tidak harus seorang samanera atas sinani yang bertapa. Ibu bapak juga bisa melakukan bertapa. Bertapa itu artinya apa Bante? Tapa artinya itu membakar. Apa yang dibakar Bante? Nah, yang dibakar adalah segala keburukan yang ada di dalam hati kita masing-masing. Bukan keburukan orang, bukan, tetapi keburukan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Misalnya apa? Kebenciannya, kemarahannya, keangkuhannya, keiri hatiannya, keserakahannya, itu semua dibakar. Itu adalah tugas dari diri kita masing-masing. Tidak ada siapapun yang mampu menyelamatkan diri kita selain diri kita sendiri. Betul apa benar? Atahi antarulaku. Ya. Diri kita adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Suatu saat kalau mati pun kita juga akan sendiri. Maksud mau pasangan kita ajak mati, ayo mati bareng. Ya kan nggak mau kan? Nah, meskipun di awal sebelum menikah kan sumpahnya cintaku padamu sehidup semati, diajak mati nggak mau. Ya, cuma cinta sehidup saja kan begitu. Jadi kesabaran ini begitu pentingnya dalam ajaran Sang Buddha. Kita tidak harus duduk diam begini sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam untuk melatih kesabaran kita. Itu bisa kita praktikkan dalam keseharian. Kalau ada orang yang sedang tidak menyukai kita, merendahkan kita, memarahi kita, merendahkan, menghina, memfitnah, mencaci maki, itu bisa mengembangkan ya. Mengapa kesabaran ini? Ya, ada yang mengatakan kesabaran itu tidak ada batasnya. Setuju tidak dengan ungkapan ini? Kesabaran itu tidak ada batasnya. Yang setuju katakan, coba. Kesabaran itu tidak ada batasnya. Angkat tangan coba. Siapa yang setuju? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sisanya Anda setuju ya? Atau golput? Kesabaran itu tidak ada batasnya, benar sekali. Yang ada batasnya itu adalah kemampuan seseorang untuk punya rasa pengertian, untuk punya kebijaksanaan. Karena memang pengertian dari kesabaran itu apa? Kesabaran itu artinya adalah kemampuan untuk menahan, kemampuan untuk menerima, kemampuan untuk bisa toleransi terhadap segala gejolak, segala hal yang ada di dalam diri maupun di luar diri, dengan garis bawahnya ada apa itu? Dengan kepenuh pengertianan, dengan penuh rasa pengertian atau dengan kebijaksanaan. Nah, di sini kita baru tahu arti dari kesabaran itu.
Bahwasanya yang membatasi kesabaran ini sebenarnya adalah kemampuan setiap orangnya itu dalam apa? Punya rasa kebijaksanaan itu. Maksudnya bagaimana teman-teman? Maksudnya adalah kebijaksanaan ini dalam diri setiap orang itu berbeda-beda. Ada mereka-mereka yang meskipun umurnya sudah 70 tahun, tetapi kesabarannya tipis-tipis. Dengar ya, kesabaran tipis-tipis itu bagaimana? Disobek itu sudah ya. Atau bisa dibilang senggol bacok dulu. Ya. Kesabarannya itu sangat-sangat sedikit sekali. Sehingga orang-orang seperti demikian apakah kemudian bisa dikatakan seperti orang yang bijaksana? Bisa. Tapi kebijaksanaannya itu masih level 1, masih level rendah. Karena memang kesabarannya itu, kebijaksanaannya masih belum mampu meliputi hati. Begitu, ya. Meskipun mereka-mereka yang umurnya masih muda, umurnya masih berapa? 10 tahun, 20 tahun. Kadang-kadang hidupnya tidak seberumur kita. Makan hanya dengan apa? Nasi dibungkus plastik. Nasi itu dibawa ke sekolah, dimakan. Satu hari hanya makan sebungkus nasi yang dibungkus dengan plastik. Tidak ada lauk-lauk, tidak ada minuman-minuman yang enak gitu. Ada anak sekolah yang seperti itu, umurnya masih 7 tahun, masih SD. Tetapi kesabaran yang dia punya untuk menghadapi hidup yang sedang dialami itu betul-betul dibentukkan. Memang demikian ada. Ya mau bagaimana lagi? Saya sedang tidak punya orang tua. Pulang sekolah saya harus bekerja, sehingga saya harus berbuka. Kebijaksanaan sedemikian rupa itu tidak semua orang memiliki. Jika meskipun umurnya masih 7 tahun, 10 tahun, ia sudah bisa dikatakan sebagai orang yang dewasa. Kenapa? Kebijaksanaannya lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang umurnya sudah 70 tahun, 80 tahun. Tetapi lebih daripada itu mesti kita mengerti bahwa hidup di masyarakat itu kita akan selalu menghadapi orang-orang, 3 jenis orang. Perumpamaannya begini. Pernah melihat batu prasasti tidak? Batu prasasti yang ada kadang ditempel di wihara apa, kemudian ada tanda-tandanya. Batu prasasti itu ketika diukir dengan menggunakan alat ukir, itu bagaimana? Bekasnya itu akan mudah hilang tidak? Tidak mudah hilang, meskipun disiram air, pelan-pelan, tidak mudah hilang. Akan selalu membekas sampai bertahun-tahun, ratusan tahun bahkan. Batu prasasti yang digores dengan alat ukir ini menunjukkan bagaimana ada di sekitar lingkungan kita itu orang-orang yang kalau sakit hatinya itu bertahan lama. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 3 tahun sampai di bawah mati. Kadang-kadang begitu. Sakit hati, kalau sudah sakit hati, kalau sudah benci sama orang gitu. Itu yang pertama. Ada orang yang sakit hatinya itu bertahan sampai lama. Tidurnya tidak nyenyak, makan juga tidak enak. Apa tinggi dia? Ya. Kena insomnia juga. Kemudian ada orang kedua itu, ibaratkan menggoreskan sebuah goresan di atas tanah. Apa yang terjadi? Bertahannya sebentar, disiram air sebentar. Betul apa benar? Ya. Ada orang yang kalau marah itu marahnya cuma sebentar, sakit hatinya cuma sebentar. Sekali disiram air sudah hilang. Dan ada satu lagi adalah ibaratkan menggoreskan sebuah goresan di atas air. Apa yang terjadi? Langsung hilang. 3 jenis orang ini bisa kita temukan di sekitar kita. Dan kita kalau punya pemahaman seperti demikian, ada orang yang sifatnya seperti demikian. Ada orang yang marahnya itu akan selalu dibawa.
Ada orang yang kalau marah itu marahnya cuma sebentar, ada orang yang kalau marah itu ya bahkan tidak punya kemarahan, bisa dibilang begitu. Dengan memahami demikian, kita akan mudah bagaimana? Akan mudah untuk hidup di masyarakat. Setiap orang punya sifatnya masing-masing, setiap orang punya ranahnya masing-masing. Saya tidak bisa mengendalikan orang itu sendirilah yang bisa mengendalikan dirinya sendiri. Begitu. Kalau daripada itu, kalaupun ada orang yang memang tidak suka dengan kita, membenci kita dengan api kebencian yang begitu panas, setiap hari merendahkan kita, memfitnah kita, mencaci maki, mencerca kita, apa yang semestinya harus kita lakukan? Satu kata, sabar. Sabar itu kami sabar dengan penuh pengertian dalam arti apa? Kita melihat ada orang yang sedang membenci kita, ada orang yang sedang marah kepada kita. Kita perhatikan, ini kan siapa yang tidak pernah marah? Ada yang tidak pernah marah? Semua pernah marah ya? Semua pernah membenci ya? Ketika kebencian itu muncul di dalam hati kita, bagaimana rasanya? Panas apa sejuk? Panas apa sejuk? Tertekan apa lega? Tertekan. Bahagia apa menderita? Manfaat apa kerugian? Kalau sudah begitu bagaimana? Jadi ketika kebencian ini muncul di dalam hati itu, bagaimana rasanya? Panas ya? Sangat menderita sekali. Hati kita begitu sensitif sekali. Dan kalau sudah begitu bagaimana? Kita bukannya tidak tahu kebencian itu membawa kerugian bagi diri kita. Jadi misalkan ada orang yang sedang membenci kita, sedang memarahi kita, kita perhatikan, ada orang yang sedang merusak dirinya sendiri, ada orang yang sedang menggoreskan Tuhan di dalam hatinya sendiri, ada orang yang sedang mengukir prasasti di dalam hati. Orang itu sedang menderita, orang ini sedang melukai dirinya sendiri, orang ini sedang menghancurkan dirinya sendiri, orang ini sedang menggelimkan bagi dirinya sendiri. Kemudian bagaimana kita kalau melihat ada orang yang sedang menghancurkan hidupnya sendiri? Tidakkah kita memikirkan rasa kasihan kepada dia? Termasuk diri kita sendiri. Sehingga pertanyaannya, apa gunanya sih kalau kita membenci orang juga? Sudah tahu kan, kebencian itu rasanya bagaimana? Kalau membenci orang rasanya bagaimana? Hati kita begitu panas, hati kita begitu sensitif, hati kita begitu tertekan sekali. Tidak bisa tidur, selalu memikirkan itu. Terlebih daripada itu, bahaya dari kebencian itu apa? Bahaya dari kebencian mengumbar ucapan-ucapan yang kasar itu apa? Banyak loh mereka-mereka yang saat ini sedang mengejar kekuasaan, satu sama lain saling menjatuhkan, satu sama lain saling memfitnah. Yang difitnah itu ya baik-baik saja, santai. Yang memfitnah sekarang masuk penjara, hatinya masih dipenuhi dengan kebencian, di penjara makan tidak enak, itu tidak enak, mati kelaparan, mati dengan kebencian, itu sudah apa enggak? Setuju ya dengan ungkapan ini? Memfitnah dengan kebencian, berkata-kata kasar dengan kebencian, masuk penjara, maka tidak enak itu tidak enak. Kemudian dia mati kelaparan di dalam penjara, matinya pun tidak dipenuhi dengan kebaikan, mati dengan membawa kebencian. Tidak ada singgah, tidak ada alam bahagia bagi kita. Terlebih daripada itu bagaimana? Ibaratkan ada seseorang yang sedang membenci kita, dia ini membawa kotoran, bahasa kasarnya mohon maaf, hijau begitu, membawa kotoran sendiri. Kotorannya ini dibawa, diambil, digenggam begini, kemudian mau melimpahkan kotoran itu kepada kita. Sedangkan kita, jarak kita dengan orang itu berapa meter? 100 meter. Kotoran ini akan dilemparkan kepada diri kita.
Jalannya aja. Peluang untuk bisa meraih kita itu berapa persen? Mungkin 1%, 10% ya. Sedangkan orang yang sedang melemparkan kotoran ini, dia yang pertama kali memegang kotoran ini. Yang pertama kali kotor siapa? Orang yang melempar kotoran. Ya. Sedangkan kita belum tentu mengenai karena kotoran itu. Sehingga ibaratkan ada seseorang yang melempar kotoran ini kepada kita, yang pertama kali memegang kotoran itu siapa? Ya orang itu. Yang kotor siapa? Ya orang itu. Demikian juga ya. Kalau ada orang yang sedang membenci kita, orang yang sedang memarahi kita, menghancurkan kehidupan kita, orang itu juga sesungguhnya sedang menghancurkan kehidupan sendiri. Orang itu sedang melukai dirinya sendiri dengan apa? Yang pertama kali kok yang memegang kotoran itu siapa? Sesungguhnya. Sedangkan kita masih bersih. Ya. Dan ketika dilempar kotoran juga tidak ringan. Jadi bagaimana? Kita baik-baik saja, hati kita masih dalam suasana yang baik-baik saja. Tetapi lebih daripada itu, ibu bapak saudara-saudara, meskipun ada orang yang sedang berusaha menghancurkan kehidupan kita, cobalah kita punya rasa maaf, memaafkan dia. Memaafkannya bagaimana? Dengan pengertian. Sesungguhnya orang yang sedang membenci kita juga memiliki hidup bahagia. Dia masih orang yang di dunia ini tidak ingin bahagia. Ada yang tidak ingin bahagia. Semuanya penting bahagia. Tetapi mungkin pada waktu yang sama itu, orang yang sedang membenci kita itu hatinya barangkali punya masalah, barangkali punya permasalahan yang membuatnya dia harus marah, dia harus mengeluarkan kata-kata kasar, emosi terhadap segala yang di luar sana. Maafkan dia. Kenapa? Kasihan. Orang ini sedang memunculkan hidupnya sendiri. Di dalam hatinya itu bahkan ada yang ketika kebenciannya itu tinggi, ketika dia marahnya itu benar-benar marah sekali. Serangan jantung, meninggal dunia. Meninggal dunia dengan penuh kebencian ini bagaimana? Apakah itu neraka? Sedangkan dia juga perlu hidup bahagia seperti kita semua. Jadi bagaimana? Sudah, tidak apa-apa. Maafkan saja. Punya rasa maaf. Kalaupun orang itu membenci kita, siapa sih yang membenci kita? Rambutnya, hidungnya, mulutnya. Bukankah kita juga sudah pernah mendengar kama sakumu, kama teriyatri, kama yungi, kama bantu, kama padisana. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, terwarisi oleh perbuatanku sendiri, lahir dari perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri, bergantung pada perbuatanku sendiri. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itu yang akan waris. Setiap orang punya bagiannya masing-masing. Setiap orang punya pernahnya masing-masing. Akan ada saatnya, kalau segala kondisinya itu sudah tepat, orang yang membenci kita juga akan mendapatkan buah dari karma buruknya. Tidak perlu kita sampai menimpa serapati dia, tidak perlu kita sampai menghancurkan kehidupannya, tidak perlu. Mau sampai kapan? Zaman dulu, zaman kerajaan masih ada di Nusantara,
Sudah banyak mereka-mereka yang satu sama lain saling balas dendam. Nanti rajanya dibunuh oleh anak angkatnya. Nanti anak dari raja itu membunuh anak angkatnya ini. Tidak pernah ada habis. Kalau tidak ada yang berhati. Sehingga itulah mengapa Sang Buddha itu memberikan nasihat kepada kita semua, bahwasanya itu kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Membalasnya dengan cara apa? Dengan rasa cinta, rasa kasih, kasihan kepada dia. Ada orang yang sedang menghancurkan hidupnya sendiri, yang merusak kehidupannya sendiri. Coba lebih bersabar dalam menghadapi itu, supaya bagaimana manfaat tidak ada pada orang lain. Manfaat itu ada di dalam diri kita sendiri. Kita bukannya tidak cukup dewasa untuk menangani. Umur kita sudah berapa sekarang? Masih mau mengubah kebencian, masih mengubah kemarahan. Orang dewasa sudah punya anak, punya menantu. Kalau kita masih terus mengubah kemarahan, kebencian itu, apakah kemudian menantu kita, anak-anak kita punya respect kepada kita? Bahkan kepercayaan terhadap orang tua itu akan hilang. Ketika anaknya ini tidak mendapatkan perhatian, tidak mendapatkan kasih sayang, setiap hari selalu dimarahi, setiap hari selalu dibenci oleh kedua orang tua. Rasa percaya anak kepada orang tua akan hilang. Dan dari situlah seorang anak itu akan mencari perhatian di luar sana, mencari kasih sayang, mencari perhatian di luar sana untuk mendapatkan ini. Dia rela pergi dari rumah, tidak mau pulang. Ngapain pulang? Di rumah saya tidak mendapatkan kasih sayang. Saya selalu dibenci oleh kedua orang tua saya. Buat apa saya pulang? Dan akhirnya dia tidak pulang. Dan akhirnya penyesalan kedua orang tuanya pun menyesal. Karena apa? Ya nasi sudah menjadi bubur akhirnya. Mengapa kita mesti punya pengendalian terhadap itu? Ada satu analogi, satu perumpamaan untuk menggambarkan bagaimana kita mesti punya ketabahan, punya rasa sabar. Ada seorang dari Papua sana, orang Papua datang ke Tangerang. Dia setiap hari menjajakan ember Pak Mandi, ya. Itu kan kalau menjajakan ember itu kan dipukul-pukul, keras sekali. Nah, siang-siang ketika kita mau tidur, diganggu, ya bukan maksud mengganggu sih, sekedar lewat yang menjajakan ember kan, dipukul-pukul ember, berdua. Bangun kita, buka pintu, keluar, embernya itu diambil dari pedagang itu, diambil, dipukul lagi. Caci maki, kenapa kamu jualan di sini? Mengganggu segala dosa. Dipukul. Pergi. Jangan dekat. Coba sebelum kejadian itu terjadi, sebelum membuka pintu, kita renungkan dulu. Orang yang sedang menjajakan ember ini datang jauh-jauh dari Papua. Di Papua dia punya anak dan istri. Anaknya masih bayi, perlu susu. Istrinya sakit sakitan, sakit stroke. Sedangkan dia di Tangerang itu kontrak 1 bulan berapa? 2 juta. Jualan ember itu lakunya berapa setiap hari? Tidak sampai 100 ribu. Untuk makan dalam keseharian saja dia susah. Apalagi mengirim
kehausan. Dan ketika dia mencoba untuk memukul-mukul ember itu sebagai ungkapan, isi hati dari siapa? Dari anak bayinya. Pak, berikanlah saya susu, berikanlah saya susu, berikanlah saya susu, saya haus, saya haus. Istrinya sedang sakit-sakitan, tidak bisa bergerak, hanya bisa berbaring di tempat tidur. Pak, berikanlah saya makan, berikanlah kamu makan. Kami sedang membutuhkan makanan. Sedangkan bapak-bapak si penjual ember ini di Tangerang makan juga sekali sehari sudah beruntung. 2 hari bahkan kadang tidak makan. Makan pun hanya dengan nasi dan garam, hanya dengan minum air putih untuk bertahan hidup dalam 1 hari. Coba itu kita renungkan dalam hati kita. Sebelum membuka pintu, mengambil ember dan dikumpulkan dengan caci maki orang itu. Seperti itu kami manusia yang kita, sungguh manusia kita. Kalau memang kita adalah seorang manusia, ya manusia kan manusia. Supaya apa? Supaya hidup kita ini jangan sampai berujung pada penderitaan. Orang menderita apa coba? Orang menderita apa? Siapa yang tidak pernah sakit? Siapa yang tidak pernah sakit? Setiap hari kita harus mencari makan, bertahan hidup, merawat tubuh kita sendiri. Merasa sakit, merasa lapar, itu sesungguhnya adalah penderitaan yang sedang kita alami. Cuma kita tidak tahu bahwa itu adalah penderitaan. Banyak dari mereka yang tidak seperti kita di luar sana. Kalau kehidupan kita mau menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih bahagia, ya mau tidak mau di kehidupan ini kita harus memperbaiki kehidupan kita. Memperbaikinya dengan cara menimbun kebajikan sebanyak-banyaknya. Kenapa begitu? Ya, setidaknya di kehidupan suatu saat nanti kita tidak menderita dan menakutkan di kehidupan ini. Jangan sampai masih menjadi kuburan. Kalau sudah begitu, kalau kematian kita sudah mati, jangan sebelum mati, misalnya hanya bisa berbaring di tempat tidur, meratapi nasib tinggal menunggu waktu, sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Kalau sudah begitu bagaimana? Dan kita pada saat itu masih punya tenaga, masih punya cukup kekuatan untuk berbuat baik dengan cara berdana. Berdana tidak harus kepada manusia, kepada siapapun itu yang memang kita kira orang itu membutuhkan. Manfaat bukan ada pada situ, manfaat ada di dalam diri ibu bapak semua. Sehingga jangan berpikir kalau berdana misalnya atau menjaga zina itu manfaatnya ada di orang lain. Sesungguhnya manfaat ada di dalam diri kita sendiri. Sehingga itu loh mesti kita camkan, mesti kita tanda saat di dalam hidup kita masing-masing supaya apa? Supaya ada peringatan, ada warning di dalam hidup kita. Karena pada akhirnya nanti kita harus meninggalkan dunia ini. Mau berapa lama lagi sih? Yang paling tua umurnya siapa di sini? Yang paling tua 70 tahun barangkali, 40 tahun yang akan datang itu belum tentu masih ada di dunia. Kita sekarang masih bisa senang-senang, masih bisa joget ke sana kemari.
masih bisa makan enak, masih bisa berkumpul dengan keluarga. 30 tahun lagi, 40 tahun lagi, sudah menjadi abu. Nanti nakut-nakuti saja. Enggak, saya tidak nakut-nakuti. Sekarang kita masih punya kesempatan untuk membacakan Alkitab kepada orang-orang umat kita. Tapi akan ada saatnya kita akan dibacakan Alkitab. Ya, mesti punya kehati-hatian. Jaga diri baik-baik. Jaga diri baik-baik supaya selamat. Ya. Jadi itu, ya, yang pada pagi hari ini saya sampaikan tentang bagaimana kita mesti punya rasa sabar, punya ketabahan. Dengan cara merenungkan yang tadi itu, perumpamaan-perumpamaan yang tadi, dengan cara demikian, saya jamin akan selalu baik-baik saja. Tidak hanya saya yang menjamin, tetapi sang Buddha. Hidup kita akan baik-baik saja. Sabar, sabar. Begitu, ya. Barangkali yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga tidak memberikan rasa takut. Karena memang kadang-kadang harus begitu, harus diketuk hatinya, tok. Kalau tidak bisa diketuk ya dibuka, ya kan begitu kan, supaya apa, terbuka gitu hatinya. Jangan diketuk saja, tapi dibuka sekali. Ya, begitu ya. Anumodana kepada semuanya yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi dharma. Semoga apa yang telah disampaikan ini dapat memberikan keterbukaan, dapat memberikan rasa sadar, dapat membuka pintu hatinya, ya, sehingga bisa memperbaiki kehidupannya untuk menjadi yang lebih baik. Ya, karena mudah-mudahan kepada semuanya saya sampaikan sampai wisata bahwa semoga semua makhluk hidup pada
Sebelum yang mulia nanti meninggalkan ronda masalah, ada kita terus nama sekarang yang dipimpin oleh Bro Rama Heriadi. Silakan Rama Heriadi. Baik, Bapak Ibu, mari kita mendengarkan pembicaraan yang mulia Bapak Ibu. Semoga apa yang telah disampaikan dalam wisata ini membawa berbuah buat kita semua. Begitu, mari kita memberikan penghormatan Pak KMP sebagai pimpinan kita dengan pertama sekarang saya akan memimpin dengan mengatakan Om Kasa. Selanjutnya mari kita duduk bersimpuh dan berhadapan bersikap panjang karena yang mulia diberitahu akan mendengarkan ruang dan masalah. Terima kasih dan Kemudian ibu-ibu yang sudah tua ini secara nalurinya sebagai orang yang punya kebaikan di dalam hati ini, akhirnya mengambil nasi jalan. So